umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya al-mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bersua semula untuk meneruskan menyambung pelajaran kita. Kita masih bicara tentang wasaya Jibril li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan terus saja kepada wasiat yang keempat. Boleh lihat dalam notanya. Wasiat yang keempat. Nah, malam hari ini kita beritahu, kita buat usrah daripada Buga Jelutung. Betul kah? Malam ini daripada Buga Jelutung. Kalau rumah Haji Kamal, Ustaz. Betul. Alhamdulillah. Agaknya mancap macam serupa ya. Alhamdulillah. Nah, Nabil berkat. Alhamdulillah. Jadi mari kita lihat poin yang keempat. Dalam nota itu, yakni Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail. Ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail. Itu yang keempat. Jibril memberitahu, wahai Muhammad, bahwa kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada solat malamnya, qiyamul lail. Jadi di situ poin yang keempat, syaraful mukmin qiyamuhu bil laili. Kemuliaan seorang mukmin itu bukan terletak kepada jabatannya, status sosialnya, banyak atau sedikitnya ilmunya, tinggi atau rendahnya pangkat dan jabatannya, tapi kemuliaan seorang mukmin dalam pandangan Allah yakni pada qiyamuhu bil laili. Ketika seorang mukmin itu bersedia untuk melakukan qiyamul lail, menghidupkan malam dengan beribadah. Inilah kemuliaan seorang mukmin yang sebenar-benarnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kemuliaan hambanya dalam pandangannya pada qiyamul lail? Sebagaimana yang Jibril beritahu pada Rasulullah. Sebab, seperti mana yang saya katakan pada siri lepas, Jibril tidak mungkin menyampaikan sesuatu kepada Nabi, melainkan ianya datang daripada Allah.
Tidak mungkin Jibril menyampaikan ikut kehendak dirinya. Baik, saya bacakan di situ apa yang saya tulis. Qiyamul laili huwa da'bus sholihin. Qiyamul lail itu adalah adat kebiasaan, tradisi orang-orang soleh. Adat kebiasaan, tradisi orang-orang soleh itu qiyamul lail. Wa tariqatul muwaffiqin at-ta'i'in. Dan qiyamul lail juga jalan orang yang diberi taufik oleh Allah dan orang-orang yang taat. Dengan lain perkataan, qiyamul lail adalah jalan yang pasti menepati kehendak Allah. Taufik itu maknanya persesuaian. Menghidup-hidupkan malam dan ibadah itu jalan hidup yang pasti selari dengan kehendak Allah. Bila manapun kita melakukannya. Tidak semestinya bulan Ramadan. Wa sunnatul muwahhidin. Qiyamul lail adalah sunnah. Sunnah di sini maknanya tradisi. Al-muwahhidin, orang-orang yang mengesakan Allah. Ciri khas dan sifat utama orang yang mengesakan Allah dengan sebenar-benarnya ialah qiyamul lail. Ittiba'u khatamil anbiya wa imamil mursalin. Qiyamul lail yakni mengikuti sunnah penutup sekalian Nabi, ketua sekalian utusan, yakni Nabi Muhammad SAW. Wa huwa syaraful mu'min. Qiyamul lail adalah kemuliaan orang mukmin. Baik, sekarang saya bacakan beberapa ayat dan juga hadis Nabi dan juga ayat Quran sebelum kita jelaskan sama. Yang pertamanya an Amr bin Absah. Daripada Amr bin Absah. Itu sebenarnya Absah ya, bukan Anasah. Annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Maksudnya, masa yang paling dekat antara Rabb, yakni Allah, dengan seorang hambanya adalah pada tengah malam yang terakhir. Atau dengan istilah lain, sepertiga malam terakhir. Waktu ataupun masa di mana Allah sangat hampir kepada hambanya, yakni pada sepertiga malam terakhir. Jauh itu makna asalnya sebenarnya lubang. Jauh itu mana asalnya lubang. Jadi kalau malam itu ibaratnya tempat dan ada lubang, jadi lubang yang terakhir. Itu masa di mana Allah sangat hampir dengan hambanya. Sementara dalam hadis yang lain, baginda Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu inda rabbi wa huwa sajidun. Keadaan seorang hamba, position seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya semasa hamba itu sujud. Sekarang kita gabungkan, kita combine-kan kedua hadis ini. Hadis ini cerita bahwasanya masa
di mana Allah paling dekat dengan hambanya tengah malam atau sepertiga malam terakhir. Dan kedudukan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, yakni semasa hamba itu sujud. Ini bermakna jika sepertiga malam terakhir atau masa yakni paling tidak sebelum terbit fajar, seseorang bersembahyang, katakanlah, dan dalam sembahyang pasti ada sujud, maknanya Masya Allah, Allah sedang mendekati hamba itu, dan hamba itu pun sedang sangat dekat dengan Allah. Sebab itulah, tidak ada kemuliaan yang didapati oleh seorang hamba melebihi daripada ketika hamba itu kedudukan dan makomnya sangat hampir dengan Allah pada masa di mana Allah sangat hampir dengannya. Sebab itu Nabi bersabda, fa inistata'ta. Sambungan tu, fa inistata'ta. Maka apabila engkau mampu, jika engkau mampu, antakuna mimman yadhkurullah, engkau mampu termasuk menjadi golongan orang-orang yang berzikir pada Allah, yang dapat memanfaatkan qiyamul lail pada sepanjang mata itu, tilfitil kasa'ah pada saat itu, fa kun. Nabi kata, fa maka, kun lakukan, jadikan. Artinya apa? Nabi amat menggalakkan umatnya sementara masih diberi peluang, manfaatkanlah sepertiga malam yang terakhir ini. Minimum bangun awal sebelum subuh. Jadi kalau saya buat pertanyaan, bila masa Allah paling dekat dengan kita, dan bila kita paling dekat dengan Allah, jawapannya ketika kita sedang sujud pada sepertiga malam yang terakhir. Kesimpulannya, mana ada kemuliaan yang ada pada diri seorang hamba melebihi daripada kemuliaan hamba ketika ia berada pada makom yang sangat hampir dengan Allah dan Allah pun hampir dengan hamba itu. Subhanallah, ini adalah peluang bagi setiap kita. Sebab semakin dekat seorang itu dengan Tuhannya, ya mas sekalian, hidup ni semakin tenang. Saya pernah memberikan satu analogi. Dan analogi ini sebenarnya dalam kitab buku yang disebut Al-Hajj, tanya Al-Hajj. Pengarangnya sebenarnya seorang Syiah, Dr. Ali Sariyati. Tapi sangat menarik kupasannya tentang haji. Beliau bagi perumpamaan begini. Di dunia ini, tempat yang dikatakan oleh Allah sendiri sebagai rumahnya adalah Ka'bah. Allah sendiri yang bagi nama itu. Ka'bah adalah rumah Allah. Itu Allah sendiri yang beritahu. Bukan Nabi, bukan Quran sendiri sebut. Baitullahil Haram, rumah Allah, rumah Allah. Kemudian, salah satu ibadah yang Allah perintahkan pada kita untuk kita lakukan berkaitan dengan Kaabah, yakni tawaf. Coba kita bayangkan atau kita rasakan. Kita tawaf jamaah sekalian, pusingannya jauh, berada jauh daripada Kaabah, dengan dekat dengan Kaabah, kan lebih tenang, lebih selesa bila tawaf kita dekat dengan Kaabah. Semakin jauh daripada Kaabah kita tawaf, lebih di atas bubung masjid, ya pasti kita penat. Karena jaraknya makin jauh,
masa yang kita perlukan makin lama. Tapi kalau tawaf kita dekat dengan Kaabah, jarak yang kita tempuh untuk 7 pusingan dekat, masanya pun singkat. Sekarang kita bayangkan, ibarat tawaf ini katalah, orang yang tawaf ini katakanlah macam tayar, macam roda basikal. Roda basikal, lalu dipusingkan. Basikal itu, roda basikal dipusingkan dengan laju. Pasti titik yang terlaju pada roda basikal yang dipusingkan, yakni titik yang paling luar. Betul ya? Titik yang paling luar, itu pasti yang paling laju, pusingannya. Makin dekat kepada center dia, pada pusat dia, makin perlahan pusingannya. Bila berada pada titik yang paling pusat, pasti tidak bergerak. Pasti tidak bergerak. Begitu fizik dulu mengajarnya. Roda basikal dipusingkan dengan laju, pasti tempat dalam roda basikal, titik yang paling laju pusing, yakni yang paling luar. Ya mungkin di tayarnya lah. Makin dekat dengan pusatnya, makin perlahan berbanding yang luar. Yang paling dekat dengan pusat, betul-betul yang pusat, nuktah, center dia, pasti tidak bergerak. Tawaf demikian juga. Kalau kita katalah tawaf jauh daripada Kaabah, dan katakanlah masa yang diperlukan sama. Tawaf dekat dengan Kaabah, masa yang diperlukan 7 pusingan, katalah setengah jam. Tawaf bagi mereka yang di atas bumbung pun setengah jam. Katalah masa yang ditetapkan sama setengah jam. Oh, orang yang tahan atas Kaabah pasti ke atas bumbung masjid pasti tercungap-cungap. Makin dekat dengan Kaabah, makin perlahan. Dan Kaabah itu adalah rumah Allah. Ini membawa makna filosofi yang sekalian. Seseorang insan itu dalam hidup, bila makin dekat makamnya dengan Allah. Makam ya bukan jarak. Hidupnya pasti tenang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi kalau jauh daripada Allah, pasti gelisah. Sekarang dibalik. Bila orang dalam hidup ini penuh dengan kegelisahan, itu mungkin tanda kita jauh daripada Allah. Jauh daripada Allah. Sebab makin dekat pasti makin tenang. Jadi kalau kita ingin tenang, tawaflah dekat dengan Kaabah. Kurang penat. Sebab itu kenapa orang dalam surga Allah nyatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, karena di surga adalah tempat di mana seorang hamba berada pada kedudukan yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolong difahami hampir, jangan diartikan jarak. Hampir ini maksudnya makom, kedudukan. Hatta di surga sahajalah tempat yang memungkinkan seorang manusia dapat memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Tentu dengan cara yang sesuai bagi kemuliaan Allah. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan kemuliaan yang seperti itu? Kedekatan yang seperti itu. Nabi kata, qiyamul lail. Kenapa qiyamul lail dijadikan tanda aras? Ya, karena Nabi bersabda dalam 2 hadis. Hadis ini cerita masa, waktu di mana Allah paling hampir dengan hambanya, yakni pada sepertiga malam terakhir. Sementara dalam hadis yang lain, kedudukan seorang hamba yang paling hampir dengan Tuhannya semasa hamba itu sujud. Bermakna jika orang itu sujud, solat maknanya, pada waktu sepertiga malam terakhir, itulah kedekatan hamba yang paling maksimal. Tentulah apabila ia penuh penghayatan. Jadi pertanyaannya,
mana ada kemuliaan melebihi daripada kemuliaan seseorang berada hampir dengan Tuhannya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. 2. Surah ayat selepasnya, surah Al-Isra ayat 79. Saya bacakan ayat yang dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili, dan sebagian malam. Allah tak suruh semuanya. Min itu maknanya min tab'id. Tab'id maknanya sebahagian. Tidak semua. Fatahajjat, dan sebagian daripada malam itu fatahajjat. Maka hendaklah engkau bertahajud. Tahajud itu zaman sekarang maknanya sebenarnya bukan solat ya. Tahajjada ya tahajjadu, tahajud itu maknanya bukan solat. Mana tahajud itu maknanya tarkun naum. Tidak tidur. Itu makna tahajud. Tidak tidur, berjaga. Itu makna tahajud. Dari segi bahasa. Kemudian seseorang yang sepatutnya tidur malam hari, tapi dia memilih jaga kerana hendak melakukan solat. Sebenarnya solat itu disebut solat tahajud. Sebenarnya nama solat itu ya solat malam, solat sunnah itu aja. Karena ia dilakukan oleh seorang yang memilih untuk solat daripada tidur, meninggalkan tidur untuk solat. Namanya solat tahajud. Jadi tahajud maknanya solat. Tapi dari segi bahasa, jika kita malam hari tak tidur, orang lain tidur, itu boleh disebut tahajud. Woi, malam tadi saya tahajud sepanjang malam. Sebab itu pagi ini saya mengantuk. Boleh? Tahajud dari segi bahasa, maknanya sepanjang malam dia burak. Itu. Jadi sebagian malam Allah kata hendaklah kamu gunakan untuk tahajud. Tinggalkan tidur untuk mengerjakan ibadah. Nafilatallak, memang tidak wajib, tapi hanya nafilah. Nafilah itu maknanya tambahan keuntungan. Saya ulangi, nafilah itu maknanya tambahan keuntungan. Orang melakukan kewajiban, perintah yang wajib, itu sudah untung. Tapi jika ia melakukan yang sunat, maka keuntungannya bertambah. So, bertambahnya keuntungan atau keuntungan yang bertambah, itu namanya nafilah. Jamaknya nawafil. Sehingga ada solat nawafil. Itu mana solat bagi menambah keuntungan. Tidak wajib memang. Laka bagi engkau. Nah, yang kedua inilah hikmah qiyamul lail. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhan engkau akan mengangkat engkau maqaman mahmuda. Maqam itu tempat kedudukan, mahmuda yang terpuji. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran, saya ulangi, di dalam Al-Quran, lafaz atau kalimat maqaman mahmuda, maqamun mahmud, maqam yang terpuji, hanya disebut sekali saja. Yani ini. Hanya disebut sekali ini saja. Yakni dalam surah Al-Isra ini. Tidak ada duanya. Kalimat maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji,
Disebut hanya sekali saja. Dan sekali itu Allah kaitkan dengan tahajud atau qiyamul lail. Kesimpulan mudah, Allah hanya menetapkan satu cara, satu syarat untuk memperolehi maqam mahmud. Syarat itu yakni qiyamul lail. Itu kesimpulan yang mudah. Jadi qiyamul lail bukan sekadar orang itu berada pada maqam yang paling hampir dengan Tuhannya dan Allah makin dekat hampir dengannya. Qiyamul lail bukan hanya sebagai nawafil, tambahan keuntungan. Tapi qiyamul lail satu-satunya cara yang ditetapkan Allah untuk mencapai maqaman mahmudah. Subhanallah. Tidak ada duanya. Salat fardu, ya memang namanya fardu. Haji fardu, semua fardu. Tapi Allah tak pernah kata hingga sampai maqam mahmudah. Hanya ini saja. Itu kemuliaan. Dan lagi satu rahsia qiyamul lail jamaah sekalian. Coba lihat surah yang ke-73. Nah, di situ tidak ada, jadi lihat sendiri surah 73, surah Al-Muzammil. Al-Muzammil, surah yang ke-73. Saya bacakan daripada ayat pertama lagi. Ingat surah Al-Muzammil, surah Makkiyah. Ia termasuk wahyu Allah yang awal-awal diturunkan kepada Nabi ketika Nabi masih di Makkah. Surah Makkiyah. Coba ya, surah 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselubung atau berselimut. Atau sebenarnya makna asal muzammil ini daripada perkataan zumlah zai mim lam. Zai mim lam. Makna asal zai mim lam, zai mim lam itu makna asalnya yakni bebanan yang diletakkan di belakang unta. Orang dahulu kalau nak bepergian jauh pasti bawa bekalan yang diperlukan lah. Kemudian mereka menunggang unta umpamanya atau menunggang keledai umpamanya. Barang-barang itu diletak di belakangnya. Di belakang unta tapi di belakang si penunggang tadi. Nah, barang-barang bawaan yang diletakkan di belakangnya dalam kendaraan itu dipanggil zumlah. Makna asalnya, bebanan. Atau seseorang, contoh, sekarang lagi banyak. Kita tengok saudara-saudara kita, katalah yang antar makanan, yang Grab Food ke, Food Panda ke, atau apalah. Kan letak di belakang tuh, membonceng di belakang tuh. Nah, benda yang dibonceng di belakang diangkut itu namanya zumlah. Jadi zumlah itu mana asalnya bebanan. Daripada kan zumlah ada perkataan zamil. Zamilun. Yang dalam bahasanya dipanggil kawan. Nah, itu indahnya bahasa Arab. Zamilun kawan, sodikun kawan, sohibun kawan. Banyaklah khillun kawan. Semua diartikan kawan. Zamilun makna kawan, yakni orang yang sanggup membawakan bebanan kita atau meringankan bebanan kita. Bila kita ada bebanan yang berat, lalu kawan tadi sanggup membantunya sehingga kita tidak lagi merasa berat, kawan yang sanggup membantu meringankan bebanan kita itu disebut zamil. Nabi Muhammad SAW jamaah sekalian
baru saja dilantik oleh Allah menjadi nabinya. Mendapat wahyu di Gua Hira. Bebanan bi'sah yang Allah berikan kepada Nabi ini bukan ringan. Dilantik jawatan kerasulan, jawatan kenabian ini bukan mudah, sangat-sangat berat. Apatah lagi wahyu yang Allah akan berikan masih banyak lagi. Tidak ringan ya Mas Kan ya, begini ya. Tidak ringan, tidak mudah seseorang ketika menerima wahyu. Sangat berat. Begitu beratnya, Nabi SAW setiap dapat wahyu, apalagi wahyu yang berisikan ancaman, Nabi ini macam orang pingsan. Tidak sedarkan diri. Dan Nabi pernah berpeluh-peluh, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika menerima wahyu di Madinah, walhal masa itu Madinah musim sejuk. Bayangkan, musim sejuk. Semua orang kesejukan. Tapi semasa Nabi dapat wahyu, berpeluh-peluh, basah kuyup dahi Nabi. Dan Aisyah juga menceritakan ketika Nabi membaringkan kepala baginda di haribaannya, Aisyah ini bercerita, sangat berat aku rasakan. Ketika Nabi dalam keadaan tak sedarkan diri karena menerima wahyu. Ketika Nabi sedang menunggang unta yang kuat itu, nama unta Nabi Qaswa. Nabi dapat wahyu, unta terduduk. Proses menyatunya firman Allah yang suci. Saya ulangi ya. Proses menyatunya firman Allah yang suci dari Allah yang Maha Suci, dibawa oleh Jibril malaikat yang suci, masuk ke dalam hati Nabi yang juga sebenarnya suci, itu pun kesannya Nabi tak sedar diri. Terasa sangat berat. Sangat-sangat berat. Itu namanya Muzammil. Jadi Muzammil merujuk pada keadaan Nabi setelah Nabi dilantik menjadi utusan. Menanggung bebanan risalah yang sangat berat. Itu makna pertama. Makna yang zahir, nah ini banyak orang yang zahir, yakni berselimut. Memang tidak salah berselimut. Karena orang berselimut maknanya menanggung beban kan. Berselimut, sejuk berselimut, kan beban selimut beban. Jadi kalau kita terjemahkan yang sederhana, wahai orang berselimut, gitulah. Tapi ada makna yang lebih dalam daripada itu. Ingat, wahyu yang suci dari Allah yang Maha Suci dibawa oleh Jibril malaikat yang suci untuk disatukan dengan jiwa Nabi yang suci. Proses menyatunya wahyu dengan jiwa Nabi sini sangat-sangat dahsyat. Sungguh pun hati Nabi sudah suci, itu pun masih memberi kesan kepada fizikal Nabi. Berpeluh-peluh pada musim sejuk dan selalu pingsan. Nah, ini yang kemudian dinilai oleh orientalis. Nabi Muhammad, nabimu itu sebenarnya bukan nabi. Nabi itu yakni orang yang punya penyakit epilepsi. Epilepsi, asra bahasa Arabnya. Apa epilepsi? Oh, gila apa? Takkan gila babi ya. Sawan ke apa? Sawan katanya. Nah, supaya jiwa Nabi ini lebih kuat lagi setiap kali menerima, sebab wahyu yang Allah turunkan ini masih banyak kan, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru Al-Muzammil kan baru 2-3 kali. Sedangkan Jibril masih akan puluhan dan ratusan kali nanti akan menyangkut. Lebih berat. Sebab itu Nabi mesti mempersiapkan jiwanya lebih kuat daripada sebelumnya. Bagaimana cara Allah mengajar Nabi? Bagaimana cara yang Allah ajarkan kepada Nabi untuk memperkuat jiwa Nabi sehingga menjadi kuat, bukan secara kuat ketika menerima wahyu, tapi juga kuat menyampaikan wahyu. Karena tugas kenabian bukan tugas biasa. Bukan tugas biasa. Tugas sangat berat. Sebab itu hanya orang terpilih.
Maka ada cara yang Allah ajar pada Nabi untuk meningkatkan kekuatan rohani. Apa itu? Qumil laila illa qalila. Qum, bangunlah Muhammad. Al-laila, pada malam hari. Illa qalilan, kecuali sedikit. Masya Allah. Ingat ya, ayat diturunkan di Makkah ketika awal kenabian. Baru sekali 2 Nabi terima wahyu, perintahnya pula Muhammad, qiyamul lail ya. Jiwa kamu mesti kamu tingkatkan kekuatannya untuk mewahyuku berikutnya. Untuk menghadapi kaumnya dalam menyampaikan risalah ini. Sebab cabarannya sangat-sangat dahsyat. Kamu perlu kekuatan rohani yang hebat. Caranya malam hari qiyamul lail ya. Tengok. Kum, berdiri. Nisfahu awingkus minhu qalila. Ya, malam hari itu separuh lah. Nisfahu, setengah malam, separuhnya. Awingkus minhu qalila, atau kurang lah. Kalau tanah separuh, ya mungkin berapa? 1/3 lah. 1/3, separuhnya. Auzid alaihi, atau lebih, tambah. Terpulang setengah boleh, kurang setengah boleh, lebih setengah boleh. Warattilil Qur'ana tartila. Ini menarik ya Mas kan kalau kita kaji betul-betul. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan tartil. Rattilil Quran, bacalah Quran dengan tartil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi baca Quran dengan tartil, sedangkan Quran waktu itu yang Nabi terima barulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal Iqra wal qalam alam insana malam ya'lam. Belum 30 juzuk, 1 surah pun belum ada. Masya Allah. Kesimpulannya, jika kita ingin meningkatkan kekuatan rohani ya Mas kalian. Banyak orang yang jiwanya yang fizikalnya nampak kuat, tapi jiwanya sangat lemah. Semacam seakan-akan yang tidak ada kepastian dalam hidup, menghadapi hidup. Tidak tahu arah kemana. Jadi bila kita ingin jiwa kita ini kuat, qiyamul lail, tartil, membaca Al-Quran. Solat itu mana kita sangat hampir dengan Allah. Bila dilakukannya pada 9 malam yang terakhir, itu mana pada waktu di mana Allah sangat dekat dengan kita. Dalam solat pula kita baca Al-Quran. Fatihah itu Al-Quran. Surah seperti Al-Fatihah itu Al-Quran. Quran itu firman Allah. Bermakna kalau kita baca Al-Quran, sebenarnya kita hendaklah merasakan yang Allah sedang berkata-kata dengan kita. Allah sedang bercakap dengan kita. Orang baca Al-Quran hendaklah dapat menghayati bahwa Allah sedang bercakap dengannya. Sementara bila kita sedang solat, kita sedang bercakap dengan Allah. Sekarang Anda bayangkan suasana-suasana seperti ini. Kan dahulu telah kita pelajari, bila orang baca Al-Fatihah dalam solat, kan dia sedang berdialog dengan Allah. Baca Al-Quran, contoh Al-Fatihah, dalam solat, orang itu sedang berdialog dengan Allah. Soal jawab. Allah tanya, kita jawab. Kita memohon, Allah dengar. Kan begitu ya? Seorang baca Al-Quran dalam solat, maknanya orang itu sedang bercakap-cakap, berdialog, bukan monolog. Berusahalah kita dapat merasakan hidupnya dialog semasa baca Quran dalam solat. Kemudian dialog yang hidup itu kita lakukan ketika kedudukan kita, position kita sangat hampir dengan Allah.
pada masa yang sama di waktu yang Allah hampir dengan kita. Kemuliaan Qiyamul Lail tidak terkira besarnya. Tidak terkiranya. Kenapa Allah suruh Nabi melakukannya? Supaya jiwanya kuat. Bila dah kuat, pasal apa? Pasal apa Allah suruh Nabi punya jiwa yang kuat? Alasannya, ayat 5. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, sanulqi kami akan berikan, kami akan campakkan. Alaika atasmu wahai Muhammad, qaulan akan perkataan thaqila yang berat. Tadi saya katakan setiap kali Nabi mendapat wahyu, apalagi wahyu yang berisikan ancaman atau siksa, Nabi tak sedarkan diri. Nabi berpeluh-peluh walaupun musim sejuk. Bila Nabi sedang menunggang unta, unta itu pun terduduk karena terasa beratnya. Bila Nabi sedang membaringkan kepala baginda yang mulia di hari beranak Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkomentar, terasa amat-amat berat. Qaulan thaqilah. Sangat-sangat berat. Sebab itu kalaulah menerima wahyu yang sangat berat ini, jika jiwanya tidak cukup kuat, ya tak tahulah apa yang akan jadi. Sebagai gambaran, Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hashr, "Lau anna hadzal Qur'ana lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalaulah kami turunkan Al-Quran ini, wahyuku ini, firmanku ini ke atas bukit, niscaya kamu akan lihat bukit hancur berkecai. Ya mas sekalian, bukit itu lebih kuat daripada kita dari segi fizikalnya. Bila Quran ini Allah berikan pada bukit, bukan kita letakkan Quran atas bukit ya. Quran wahyu Allah, lalu Allah berikan pada bukit, bukit tak sanggup menerima, berkecai. Itu bukit. Begitu kuatnya dia punya energi Al-Quran. Kami dahulu masa belajar ada istilah, inilah energi informasi Al-Quran. Al-Quran ini penuh dengan informasi kan. Surga, neraka, halal, haram, benda gaib, itu kan informasi itu. Dan ini punya energi yang sangat dahsyat. Sehingga bila diberikan kepada bukit, bukit hancur. Diberikan pada Muhammad, Nabi Muhammad pun pingsan. Anda bayangkan, jika Quran firman Allah yang suci, dari Allah yang maha suci, dibawa oleh Jibril malaikat yang suci, tapi diberikan pada kita, katakanlah, yang jiwa kita belum suci. Apa yang akan berlaku pada kita? Kalau Nabi yang suci itu pun Nabi pingsan, kalaulah Jibril bagi wahyu pada kita, yang jiwa kita belum suci, ya akhirnya kita macam diletupkan dengan C4 lah. Mungkin kita meletup macam diletup dengan C4. Bukit pun hancur apa? Ini namanya energi informasi. Sangat-sangat dahsyat. Sebab itu Allah kata Muhammad, mulai malam ini, mulai hari ini, mulai saat ini, kamu mesti mempertingkatkan kekuatan rohanimu. Supaya nanti kamu bersedia menerima firmanku yang berikutnya, yang lebih berat. Taqilan. Caranya, Qiyamul Lail. Kenapa Qiyamul Lail? Quran bagi tahu sebabnya, ayat 6, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Subhanallah. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Inna sesungguhnya
Nasyi'atal laili. Bangun waktu malam. Nasyi'ah itu sebenarnya mana asalnya bukan bangun ya, jemaah sekalian. Nasya'a itu sebenarnya mana asalnya bergerak timbul. Bergerak timbul atau bergerak muncul. Contoh ya. Katalah kita letakkan benih padi ke, jagung ke, biji mangga ke, kelapa ke, di tempat yang lembab, basah. Kan nanti biji mangga itu kemudian terbelah. Terbelah mengeluarkan tunasnya. Kecil aja. Lalu kita perhatikan setiap hari, setiap minggu, tunas itu makin panjang, makin besar, makin tinggi. Nah, pergerakan pertumbuhan tunas sehingga menjadi pokok, itu namanya nasya'ah. Jadi tumbuh berkembang. Ibarat bergerak dan makin besar, makin besar. Jadi Allah kata, kenapa Allah tak kata qiyamul lail? Inna qiyamal laili, kenapa tak qiyamul lail? Inna nasyi'atal lail. Tidak gunakan qiyamul lail. Karena guna nasiah, karena nasiah tadi membawa mana tadi? Pergerakan yang makin timbul. Kan malam hari biasanya tidur. Tidur maknanya baring di atas tanah, di atas lantai atau di atas katil. Kemudian bila orang itu bangun, pasti duduk dahulu. Duduk kan. Duduk pula berdiri. Berdiri pula bergerak meninggalkan katilnya makin jauh. Sebab dia ambil sembahyang. Kemudian pergi. Nah, perbuatannya makin jauh. Ibarat pokok daripada tunas makin banyak. Itu namanya nasyi'ah. Jadi dalam kalimat nasyi'ah ini menunjukkan ada satu proses. Satu proses. Daripada baring, kemudian jaga, duduk, kemudian berdiri, kemudian menjauhkan diri daripada tempat tidur. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Karena sesungguhnya qiyamul lail itu hiya asyaddu, ada dua di sini disebut. Pertama, hiya asyaddu wat'an. Sangat kuat. Wat'un itu makna asalnya jamaah sekalian tikaman. Makna asal wat'un itu tikaman atau tusukan. Macam orang kalau kita lah pegang pisau, lalu kita tusukkan, kita tikamkan kepada pokok pisang, kan masuk tuh. Masuk dalam pisang. Tapi kalau kita tusukkan pada pokok kelapa, ya kurang dalam lah tusukannya. Tapi kalau kita tikamkan pada pokok pisang, maka tusukan pasti tikam akan dalam. Quran kata, qiyamul lail itu asyaddu wat'an. Sangat kuat tikamannya menusuk dalam hati. Menusuk, menikam dalam hati. Sehingga kesan qiyamul lail dari segi memberi pengaruh pada jiwa seseorang itu sangat-sangat kuat. Sangat kuat. Bahasa mudah. Jika kita ingin mencorakkan hati kita yang paling dalam. Daripada ragu menjadi yakin. Daripada malas menjadi rajin. Daripada gelap menjadi terang. Daripada gelap menjadi terang. Daripada samar-samar menjadi nyata. Sehingga potensial takwa itu mudah keluar, muncul keluar. Satu di antara caranya, bukan satu-satunya. Qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu ibarat senjata, daya tikamannya sangat kuat. Asyaddu wat'an. Apa tidaknya tadi saya jelaskan tadi. Dia hanya berbisik dengan Allah berdua. Ketika Allah sangat hampir dengannya. Maka kesannya pada rohani, pada hati yang paling kecil, sangat-sangat kuat. Untuk khusyuk, mudah. Yang keduanya, wa aqwamu qila.
Qiyamul lail itu aqwamu qila. Aqwam itu lebih lurus. Qila itu ucapan. Dalam penjelasan Allahyarham Dr. Hamka, saya pilihkan tafsir yang mudah saja untuk lebih kekinian. Ya, bukan tafsir yang dahulu tidak baik, kan tafsir yang ya, dikarang pada abad yang ke-7 ke ini kan agak lama. Dan Buya Hamka kan pada abad kita. Jadi tentu pemahamannya lebih kekinian. Kata Dr. Hamka, aqwamu qila itu maknanya kesan daripada qiyamul lail ini akan mempengaruhi wibawa seseorang. Karisma seseorang. Beliau waktu itu memberikan contoh. Jika seorang ketua, seorang pimpinan, seorang bos, yang tentunya maulah setiap arahannya didengar oleh anak buah. Seorang bos tentu maulah semua arahannya dipatuhi oleh stafnya. Tapi kan tidak semua bos punya wibawa seperti itu. Ya kadang-kadang staf di bawahnya, pegawai di bawahnya, ya hanya dengar tengah kanan, keluar tengah kiri itu aja. Anggaplah bio aja lah. Sehingga kadang-kadang sampai berbuih cakap tak bergerak-gerak. Macam mana ni? Penat cakap, bukan tak pernah cakap dan enggak, tapi macam mana orang tak tahu apa kurangnya? Nah, jamaah sekalian, kata Dr. Hamka, ya ada dua kemungkinan. Ketika beliau mentafsirkan ayat ini, saya masih ingat. Kemudian pertama, karena memang orang itu, staf itu memang hatinya ya keras lah mungkin. Mungkin hatinya keras. Tapi kalau dikatakan sekeras, takkan semua staf hatinya keras. Sebab banyak yang tak dengar cakap bosnya. Maka kemungkinan yang kedua, kata Bu Hamka, si bos, si ketua itu tidak punya wibawa. Tidak punya karisma. Sehingga ucapan yang keluar daripada mulutnya tidak dapat menusuk hati si pendengarnya. Kata Dr. Hamka, jika ucapan arahan seorang bos dapat menusuk hati si bawahannya, sekali cakap mereka dengar, sekali diarah mereka buat, untuk mendapatkan kekuatan ini, aqwamu qila dalam bahasa Qur'annya, rajin-rajin qiyamul lail. Sehingga seorang bos yang rajin qiyamul lail dalam jangka masa yang relatif singkat, nanti mudah dipatuhi oleh anak buahnya. Sehingga tidak perlu berpenat-penat mengawasi karena dia punya karisma. Sikap anak buah, kata Dr. Hamka, di depan bosnya atau di belakangnya sama saja. Jika bos itu aqwamu qila. Tapi kalau bos tadi tidak punya aqwamu qila, mungkin staf hanya nampak baik di hadapannya, di belakangnya. Demikian juga jika kita menjadi orang tua. Nah, ini cabaran bagi kita. Dan ini pasti kita kelemahan kita. Bila kita bercakap jamaah sekalian, dan mungkin anak-anak kita kurang mendengar, kalau ikut keterangan Dr. Hamka tadi, ada dua itulah. Kemungkinan pertama, anak-anak kita hatinya masih keras. Tapi mungkin tidak juga. Mana anak-anak hati keras, mereka masih kanak-kanak umpamanya. Belum tercemar dengan pencemaran. Maka kemungkinan yang kedua, pasti karena diri kita tidak punya aqwamu qila. Sehingga banyak cakap sekalipun, tidak memberi kesan kepada si pendengarnya. Bak kata orang berbuih cakap. Kata istilah kami dahulu, karena terlalu banyak cakap, bibir tebal menjadi nipis. Wah, bibir asalnya tebal jadi nipis, tapi tak ada maknanya dah. Rasulullah SAW sekalian, ini sebelum jadi Nabi sekalipun ya, kan jiwa Nabi ini sangat suci ya, bersih sebelum jadi Nabi pun. Tidak ada dalam sejarah orang Quraisy ya mas sekalian. Ini sebelum Nabi jadi Nabi ya. Tidak ada dalam sejarah orang Quraisy
seseorang manusia yang ucapannya paling diyakini kebenarannya, paling banyak orang sanggup mendengarnya, melebihi daripada ucapan Muhammad bin Abdullah. Artinya ucapan Nabi Muhammad lah yang hampir semua orang Quraisy mendengarnya, mempercayainya, memperhatikannya. Ini Nabi sebelum jadi Nabi ini. Yang memang sebelum jadi Nabi, hati Nabi ini sudah bersih. Sudah bersih. Lebih-lebih lagi ketika Nabi sudah jadi Nabi dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meningkatkan kekuatan itu. Dan saya yakin jamaah sudah mendengar saran-sarahan bagaimana sikap sahabat ketika duduk di hadapan Nabi, di majlis Nabi. Sahabat menggambarkan bila kami berada di majlis Nabi, Nabi sedang bercakap. Semua daripada kita tunduk semuanya. Seakan-akan di atas kepala sahabat itu ada burung. Atau jika sekiranya di atas kepala itu ada burung bertenggek sekalipun hinggap, burung itu tidak akan terbang. Kenapa? Menunjukkan khusyuknya sahabat mendengar ucapan Nabi. Ini maknanya Nabi punya wibawa karisma yang sangat dahsyat. Dari mana Nabi punya karisma itu? Satu di antaranya, ini dia. Dari awal kenabian, Allah sudah perintahkan Nabi untuk qiyamul lail. Karena qiyamul lail asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Anas bin Malik itu pembantu rumah Nabi. Bukan hamba abdi ya. Bukan hamba abdi. Dia pembantu sukarela. Masya Allah, mengabdilah. Cukup lama. Ya, 8-9 tahun. Ini bermakna Anas bin Malik orang yang paling sering bergaul dengan Nabi, melihat Nabi. Paling sering. Sebab dia di rumah Nabi, kemana-mana. Setelah baginda wafat, beberapa lama kemudian, pada zaman sahabat lah, ada orang tanya pada Anas bin Malik, "Wahai Anas, kami nak tahu daripada engkau lah. Siflana, tolonglah beritahu kepada kami bagaimana sebenarnya sifat Nabi ini. Wajah Nabi ini macam mana, betulnya tolong beritahu kepada kami." Ada orang tanya kepada Anas. Ada yang mengatakan yang tanya itu tabi'in. Ya, Anas tentulah berhak dan punya otoriti untuk menciptakan Nabi, wajah Nabi, sifat Nabi. Oh, wajah Nabi begini, hidungnya begini, mukanya begini. Sebab dia paling lama bergaul dengan Nabi dan di rumah Nabi. Tentu dia paling tahu. Kalau disuruh menggambarkan bagaimana muka Nabi, tangan Nabi, paling tahulah. Apa jawaban Anas? Walaupun dia paling lama di rumah Nabi. Demi Allah, aku tidak dapat menggambarkan bagaimana raut wajah Nabi. Karena selama aku menjadi pembantu Nabi, 8-9 tahun, aku tidak pernah melihat wajah Nabi secara bersemuka. Aku hanya curi-curi memandangnya. Ciri-ciri memandangnya macam itu. Ini bukan maknanya wajah Nabi ini menyeramkan, tidak. Anas macam tak mampu hendak memandang. Bukan wajah Nabi menakutkan. Dan itu karena cerminan daripada aqwamu qila. Hingga peringkat begitu kesan daripada qiyamul lail. Itu ulasan Dr. Hamka ya, saya menyampaikan saja. Sebab itu kalau kita lihat ya masih orang-orang alim, orang subhanallah, mereka punya wibawa. Minta maaf, ini sekadar untuk menambah penjelasan, ini pengalaman pribadi saya. Sekadar share lah, ya sharing saja saya pengalaman pribadi. Karena pengalaman pribadi, jadi ya mengalami sendiri. Semasa dulu saya masih menuntut, ya. Biasalah kalau cuti, kita mengadakan satu acara lah kawan untuk tidak membazirkan waktu. Bila cuti ini suka pergi ke pondok. Pergi ke pondok-pondok, pondok, orang belajar agama, yang tentulah tok guru dia orang alim, orang wara,
orang sederhana jadi teladan lah. Dan kebanyakan muridnya yang dipanggil santri mesti ikhlas, sederhana. Sebab mereka, dan kita belajar ni. Semua pondok yang waktu itu pernah kami lawati dengan kawan-kawan, kemudian diterimalah dengan baik oleh tok gurunya, pak kiainya, di rumahnya. Kediaman pak kiai ini tidak ada yang mewah. Saya berani menyatakan tidak ada kesan mewah. Ya hanya biasa, apa namanya, perabot dia, kursi dia rotan saja, kayu dan rotan yang tak sudah berapa lama, rotan, dan masya Allah tak adalah perhiasan rumah, sangat sederhana sekali. Lalu dihidangkan pun mungkin minuman, kopi atau teh pun cawan dia cawan yang lama tu. Cawan lama mungkin kalau sekarang harganya malah mahal lah sebab antik. Kalau dahulu kan menemukan yang dia orang tak punya, orang sederhana sebab cawan lama yang tebal-tebal tu, yang daripada China ke apa tu. Ya, itu, dan Allahu Akbar, sangat sederhana lah, bagi saya sangat sederhana sekali. Dan kita pun ingin tanya pada murid-muridnya, adakah ya memang begitulah, itu aja yang selalu digunakan. Tapi subhanallah, mula daripada datang ke rumah tok guru Pak Kiai dan beri peluang untuk berborak soal jawab atau mendengar nasihat, tak kira 1,5 jam ke 1 jam ke 2 jam, tak terasa langsung. Yang ada hanya serasa tenang, aman, tentram, tak ada rasa khawatir. Wah, tidak ada kesan mewah di rumah Pak Kiai tadi. Tapi yang pasti, kenapa hati begitu sejuk dan bahkan tak begitu berani bersemuka, berhadap muka, hanya tunduk dan ya sampai gitu. Sehingga hati sentiasa tertarik, nak jumpa lagi. Itu satu. Kemudian, kadang diajak juga kawan. Kemudian waktu itu salah seorang kawan saya, ya, saya punya base itu anak menteri, dipanggil misalnya menteri muda. Di sini timbalan menteri lah, dipanggil timbalan menteri. Ini saya dipanggil menteri muda waktu itu. Kalau sekarang dipanggil wamen. Masa era Soeharto dipanggil menteri muda. Sekarang dipanggil wamen, wakil menteri. Wamen itu wakil menteri. Di sini dipanggil timbalan menteri. Timbalan menteri. Ya, anak dia kebetulan kawan baik walaupun tidak satu fakulti. Jadi ajak ke rumahnya, ya seronok. Diajak anak menteri ke rumahnya mesti seronok. Apalagi seorang perantauan yang pasti nanti dapat makan free. Oh, itu luar biasa seronoknya itu. Luar biasa seronoknya. Di Jakarta belajar sendiri, cari biaya sendiri, tiba-tiba ada kawan majak rumah, apalagi anak menteri, mesti dijamu makanan sedap-sedap nih. Sebab waktu itu saya ingat betul lah. Kalau ada malam hari ada orang jemput kenduri lah, itu bagi saya waktu itu dapat Lailatul Qadar lah. Kalau orang jemput kenduri aja Lailatul Qadar. Ya apa tidaknya? Kan makan free. Jadi sedangkan biaya belajar cari sendiri, goreng sendiri, jadi macam mana itu. Jadi pergi ke rumah itu. Ya rumahnya tentu mewah, namanya menteri. Adalah kesan mewah, namanya menteri, perabotnya mewah, bla 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 bla. Tapi subhanallah, tanpa merendahkan, tanpa ada niat merendahkan atau menganggap meremehkan. Tapi sedih pun saya tidak mendapatkan semacam ketenangan. Ya, biasa-biasalah. Walaupun bapaknya tu cakap, ya biasa macam tak ada. Bak kata saya tak ada wibawa, gitulah. Cakapnya biasa aja, tidak ada yang membuat kami waktu itu merasa perlu memperhatikan, begitulah. Tidak ada ucapannya, gayanya yang mendorong hati kami waktu itu dan kawan merasa untuk memperhatikan ucapannya ada. Biasa-biasa. Walhal tempatnya jauh lebih mewah daripada rumah Pak Kiai tadi. Jadi saya akhirnya bingung memahami ini. Suatu saat ada kesempatan ya ziarah kepada Buya Hamka. Jadi ada tanyalah. Buya, saya tanyalah kenapa hari itu kami pergi ada pengalaman bla bla begini ke pondok coba begini ini. Hati sangat tenang dan rasanya kami tak nak balik. Walaupun ya sangat sederhana sekali hidangannya, rumahnya sederhana. Pak Kiai pun hanya pakailah kain palikat dan itu dengan Masya Allah dengan wajah yang tanpa ada makeup.
tapi bersih, tapi hati tenang dan merasa ingin terus mendengar nasihatnya. Tapi semasa kami pergi ke rumah wamen, kata, rumahnya mewah, ucapannya pun nampak seorang intelektual, ya maklum wamen mesti berpendidikan tinggi lah. Tapi kenapa hati kami waktu itu macam tidak merasa perlu untuk memberi tumpuan lebih, macam biasa. Saya terkejut sekali ketika Dr. Hamka cerita tentang ayat ini lagi sekali. Ya, Pak Kiai yang kamu lawat itu, nak, mereka ini semuanya ada aqwamu qila, katanya. Sementara mungkin Pak Wamen itu tidak punya aqwamu qila. Sehingga kamu merasa tidak tertarik karena sebenarnya ucapannya tidak menusuk hati kamu yang paling dalam. Ucapan Pak Kiai tadi kan biasa-biasa saja, kamu mungkin pernah, iya, tapi dia sangat mendalam. Itu karena dirinya ada waqila, ada asyaddu wat'ah. Rahasianya qiyamul lail rupanya. Subhanallah. Waktu saya hanya sedalam itu Buya Hamka mentafsirkan. Saya baru dapat tafsir makna seperti itu daripada Buya Hamka aja, Mas kan. Saya belajar tafsir dahulu, tafsir lama tidak saya jumpai penjelasan seperti itu. Sebab ayat ini memang luar biasa. Kalimatnya asyadu wat'ah, macam mana? Jadi inilah yang yang sama dimaksudkan oleh Jibril tadi. Kemuliaan orang mukmin itu yakni pada qiyamul lail, nasyiah lail. Dan Nabi Muhammad mengamalkannya bermula pada awal kenabian. Itu selepas itu tiap hari, mungkin 2 hari sekali, mungkin tiap minggu, mungkin siang, mungkin malam, Jibril datang bawa wahyu, sampai ke wahyu. Ya Nabi akhirnya dah macam biasa. Tidak terasa terlalu berat seperti pada mula-mula. Bukan wahyu tadi tidak berat. Firman Allah tetap berat. Proses menyatunya firman Allah yang suci dengan jiwa Nabi yang suci itu sangat berat. Sangat-sangat berat. Sebab kalau hati tak suci, bukit pun hancur. Tapi Nabi sudah agak biasa, bukan karena wahyunya menjadi tidak berat, tapi karena jiwa Nabi sudah lebih kuat, lebih bersedia, dan lebih kuat bisa kerana Nabi diperintah oleh Allah, Qumil laila illa qalila. Wahai orang berselimut, buang selimut kamu. Wahai orang yang ada beban yang berat, ringankan beban kamu yang berat itu. Maksudnya tingkatkan kekuatan kamu supaya beban yang berat itu terasa ringan. Subhanallah. Kamu sedang mendapatkan bebanan yang berat. Maka ringankan beban yang berat itu. Bukan dengan cara mencampakkannya, tapi dengan cara meningkatkan kekuatan dirimu. Bagaimana cara meningkatkan kekuatan? Qiyamul lail, nasyiatal lail. Karena qiyamul lail itu asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Wa aqwamu qila. Ini rahasia dia. Ya, itu rahasia dia. Baik. Dan dalam ayat disebut maqamam mahmuda. Tadi saya katakan kalimat maqamam mahmuda dalam Quran hanya disebut sekali sahaja. Yakni dikaitkan dengan qiyamul lail. Artinya qiyamul lail sahajalah yang dapat mengantarkan seseorang itu kepada makom yang disebut maqamam mahmuda. Makom yang terpuji. Subhanallah. Fadilatnya luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji, ini tadi saya katakan nasyiatal lail ya. Nasyiah bukan qiyamul lail ya, nasyiah. Kenapa? Karena itu proses daripada baring, kemudian duduk, kemudian berdiri, kemudian menjauh. Itu nasyiah lah. Ibarat pokok tadi benih, keluar tunasnya mula-mula, lalu makin panjang, makin tinggi, makin besar, nampak pertumbuhannya. Jadi macam orang tidur, bangun, duduk, kemudian berdiri, kemudian berjalan. Dan itu digambarkan oleh Allah dalam ayat selepasnya itu. Ya. Ayat selepasnya surah As-Sajdah ayat 16. Coba lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum. Tatajafa semakin menjauh. Junubuhum, badan mereka. Anil madaji, daripada tempat pembaringan. Sebenarnya ini makna ini kurang tepat ya, sebab saya tidak tahu apa makna yang tepat. Sebab begini jamaah sekalian ya. Junubun, junub itu jamak daripada jambun. Jambun mufrad, jamaknya junub. Ada waw ya, junub panjang. Junub itu jamak bentuk plural, mufrad jambun. Kalau junub, itu maknanya lain. Junub maknanya junub lah, ada besar lah. Orang ada besar, mandi itu junub pendek, junubun. Tapi kalau junub, mana lain. Jamaah sekalian, badan kita, ini bahasa Arab ya. Badan kita bagian depan disebut batnun. Yang depan disebut batnun. Perut kita panggil. Yang bagian belakang disebut zohrun. Kita panggil belakang. Badan kita bagian kanan dan bagian kiri disebut jambun. Bahasa Arab teman. Jadi bila jambun maknanya bagian badan kiri dan kanan. Kan depan namanya batnun, belakang namanya zohrun. Wajah demikian juga. Jadi bahasa Arab ini lain. Sangat-sangat spesifik. Kalau kita diambil gambar kita, ada orang ambil gambar kita. Dari depan, muka kan, nampak muka kan. Nampak wajhun. Kalau orang ambil gambar dari depan, kita nampak wajhun. Kalau orang ambil gambar kita dari belakang, nampak kofa. Kepala bagian belakang itu disebut kofa. Kepala kita bagian depan namanya wajhun. Kalau orang ambil gambar kita dari sebelah kanan atau sebelah kiri, sampai kanan, yang nampak tentu bukan wajhun, bukan kofa, tapi yang nampak jabin. Ini bagi jabin. Ya, bahasa orang Melayu kata, sebelah lah katanya. Sebelah. Sebelah masih umum, ada sebelah tandas, sebelah bilik, sebelah masjid. Bahasa Arab itu sangat spesifik. Bila sebut jambun, mana? Sebab itulah bila Allah kata tatajafa junubuhum, tajasafa makin menjauh, junubuhum maknanya badan mereka, itu menunjukkan bahawa tidur menurut Al-Quran mengiring. Sebab kalau tidur itu menelentang, tatajafa bukan tatajunubuhum, tatajafa zuhuruhum. Maka semakin menjauh belakang mereka. Sebab tidurnya melentang. Ya. Kalau tidur menelentang, maknanya bila bangun, kan belakangnya yang makin jauh daripada katil. Betul? Kalau tidurnya meniarap, kemudian bangun duduk, yang makin jauh daripada katil, perutnya. Jadi, tatajafa butunuhum. Makin jauh perut-perut mereka dari katil. Karena tidurnya meniarap. Tatajafa zuhuruhum. Makin menjauh belakang mereka dari katil. Karena tidurnya menelentang. Allah kata tatajafa junubuhum. Ini maknanya tidur ikut Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi, tidur ikut Quran itu mengiring. Dan Nabi contohkan mengiring ke sebelah kanan. Karena bila kita mengiring, mana jambun kita di bawah. Jambun kita di bawah, batnun kita di depan, dohrun kita di belakang. Ini bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Jadi ini bukan semata bangun daripada tidur, tidak. Tidur pun caranya pun ada. Jadi kalau kita nak cari, ada ke cara tidur, kata orang tidur menurut Islam ini mengiring. Ada ke dalam Quran dalilnya? Ada. Inilah dalil dia. Tatajafa junubuhum itu. Tapi kalau kita mungkin tak reti bahasa Arab, tak nampaklah mana ada kalimat mengiring. Memang tak ada lah. Itu makna jambun ya. Jadi mereka badan mereka sebelah kanan
makin jauh daripada madoji. Madoji tempat tidur. Boleh jadi katil, boleh jadi lantai, boleh jadi bangku, apa sajalah. Bangun itu, makin jauh itu bukan apa, tapi yad'una rabbahum. Masya Allah. Mereka menyeru, mereka berdoa, mana beribadahlah kepada Tuhan mereka. Dan menyembah Tuhan mereka khaufan dengan perasaan takut, wa tama'an dan perasaan mengharap. Takut, mengharap, mengharap, takut. Ya, harap-harap cemas begitulah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka itu menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini pujian Allah kepada orang Qiyamul Lail. Menarik sekali, dalam surah Al-Muzammil tadi, Qiyamul Lail Allah kata nasyiatul lail, nasyiah. Bangun, makin gerak, makin gerak. Penjelasannya dalam As-Sajdah 16 ini. Betul. Badan mereka sebelah kanan makin menjauh daripada tempat tidur. Makin jauh, makin jauh, makin jauh untuk sembahyang. Ayat berikutnya yang masih merupakan pujian Allah kepada orang yang Qiyamul Lail. Ayat selepasnya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman surga dan mata air tempatnya. Di taman-taman dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Sambil itu dalam keadaan mereka menerima atau yang mengambil makna menerima segala pemberian Rabb mereka. Tempatnya jannatin wa uyun, dan mereka menerima apa yang Tuhan mereka berikan pada mereka, nikmat. Maknanya surga lah tu. Orang-orang muttaqin tepatnya di surga. Pertanyaannya, apakah amalan sehingga mereka yang melayakkan mereka masuk surga ini? Apa amalan yang mereka lakukan sehingga mereka dengan rahmat Allah dimasukkan dalam surga? Allah kata, mereka ini aku masuk dalam surga sebabnya satu, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Innahum sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka, qabla dzalika sebelum itu, maknanya semasa di dunia dahulu, muhsinin, orang-orang yang buat ihsan. Itu satu. Mereka ahli surga kerana pertama kata Allah, masa di dunia dahulu mereka ini muhsin, orang yang rajin buat ihsan. Apa itu ihsan? Dahulu telah kita bincangkan panjang lebar. Sekadar untuk mengingat, ihsan itu maknanya macam-macam. Yang pertama, makna ihsan itu kata Nabi, anta budallah karena katarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak, yakinlah Allah sentiasa melihatmu. Itu ihsan makna pertama. Kalau kita ringkaskan dalam bahasa hati, dalam bahasa ihsan, ihsan itu ialah ibadah dalam keadaan, ibadah dengan musyahadah atau dengan muraqabah. Ibadah dengan musyahadah mana ibadah menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Bila tidak mampu, yakinlah Allah sentiasa melihat kita. Namanya muraqabah. Itu mana ihsan pertama.
Jadi Allah kata mereka ini layak masuk surga karena masa hidup di dunia itu mereka sentiasa merasa aku perhatikan sehingga tidak berani berbuat macam-macam. Masya Allah. Ihsan makna yang kedua, yakni berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Itu ihsan. Berbuat baik kepada orang berbuat jahat. Oh, itu berat. Itu ihsan. Ihsan yang ketiga, yakni melakukan suatu amalan perbuatan, ya, atau melakukan suatu amalan yang sedikit, ya, melakukan perbuatan yang sedikit, tetapi mendapatkan hasil balasan yang banyak. Itu ihsan. Kalau dalam masalah kerja, katalah, bekerja, berusaha, dengan modal dan masa yang minimum, tetapi mendapatkan pulangan yang maksimum. Itu ihsan. Orang lain kerja, mengerjakan satu tugasan, 1 minggu baru siap. Hasilnya bagus. Sementara kita berjaya melaksanakan tugas yang sama hanya selama 4 hari, katalah. Hasilnya tak kalah dengan yang pertama. Maka kita ihsan. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan masa yang sedikit, tenaga yang sedikit, tapi hasilnya hebat. So ihsan tu ya kalau sekarang macam-macam profesional lah. Saya tu ihsan tu mustahak bagi orang. Nak solat juga ada ihsan. Bukan sekarang kita seakan melihat Allah atau merasa diri oleh Allah. Takbir pun kena ihsan. Sekali jadi. Nah, itu ihsan. Ini nak solat nak takbir sampai 4 kali. Itu tak ada ihsan langsung. Kali jadi. Masa sikit, modal sikit, tenaga sikit, tapi hasilnya tip-top. Itu mana ihsan. Mana ihsan. Dan makna yang seterusnya, keempat, ihsan itu memberi lebih, mengambil kurang. Itu yang kita pelajari dahulu. Memberi lebih, mengambil kurang. Kita beli barang, harga dia berapa? Rp10. Kita bagi Rp10. Orang itu pun terima Rp10. Itu namanya adil. Kita bagi yang sepatutnya, si penjual pun menerima yang semestinya. Namanya adil. Ihsan itu kita beri lebih, harga sepatutnya Rp10, kita bagi Rp12. Kita kan bagi lebih, maka kita dah buat ihsan. Orang itu sebenarnya hanya berhak menerima 10, kan harganya 10. Tapi dia tak ambil 10, dia ambil 8 saja. Dia mengambil kurang, kita bagi lebih. Kita ihsan, dia pun ihsan. Akhirnya ada Rp4, tak ada siapa yang mau. Kita tak mau, orang itu pun tak mau. Rp4 masuk, katalah mungkin Baitul Mal, masuk tempat buang apa. Itulah ekonomi yang dikembangkan oleh Nabi dahulu. Sebab itu dalam jangka masa yang relatif singkat, kemiskinan dapat dihapuskan pada zaman Nabi, pada zaman Umar dah hapus. Karena begitu cara mereka berekonomi. Mengambil kurang, memberi lebih. Jangan dibalik. Kalau mengambil lebih, bagi kurang, itu zalim. Itu zalim. Ambil sama dengan mengambil sama, memberi sama, itu adil. Jadi Allah berfirman, orang ini, hambaku ini layak masuk surga. Karena masa di dunia dahulu, dia mengamalkan hidup ihsan. Orangnya muhsin. Ini pertama. Jadi ini tip masuk surga ini. Sangat mudah. Dan lebih mudah lagi karena kita, alhamdulillah, hampir semua jamaah ini, kecuali hanya 1-2, warga Selangor. Dan warga Selangor yakni Darul Ihsan, maka wajib ihsan. Kan semua Selangor ni ya. Yalah, semua nampaknya warga Selangor semuanya. Kecuali 1-2 saja. So mana wajib lah tu. Warga Selangor.
Darul Ihsan apa? Yang kedua, apa kata Allah? Dak, mereka ni hambaku yang layak masuk surga kerana yang kedua, kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Adalah mereka itu qalilan sedikit minal laili daripada waktu malam ma yahja'un tidur. Haja'a itu mana membaringkan. Haja'a itu mana membaringkan badan lah, tidur lah tu. Hambaku ini masa di dunia ini sedikit tidur, mengurangi tidur. Tidur kan malam hari. Maksudnya apa? Qiyamul lail. Masya Allah. Itu syarat kedua. Qiyamul lail. Dan amalan ketiga yang dilakukan oleh ahli surga kata Allah. Sebab ini cerita, ini Allah yang cerita ni. Orang-orang muttaqin itu berada dalam surga. Amalan ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari dan pada waktu sahur. Hum mereka yastaghfirun. Memohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Jamaah sekalian, memohon ampun pada Allah bagi segala dosa itu boleh bila-bila masa. Pagi, petang, tengah hari, Isnin, Selasa, Ramadan, Syawal, Januari, Oktober, boleh. Di rumah, di masjid, di jalan, di mana boleh. Karena memang tidak ada waktu yang ditetapkan khas untuk istighfar saja. Tak ada. Tapi Allah memuji orang yang beristighfar waktu sahur. Sahur, ashar itu mana waktu sahur. Waktu sahur itu, begini ya. Sahur itu bahasa agama. Sahur itu bahasa agama. Bukan bahasa budaya. Bukan bahasa Melayu. Dan sahur itu merujuk pada waktu, nama waktu, bukan nama makanan. Dah jadi bahasa Melayu, sahur dah jadi nama makanan, itu masalahnya. Nah, kemana tuh? Ala nak masak sahur. Mana ada masak sahur? Sahur mana boleh dimasak? Waktu sebelum terbit fajar, ya katalah 2 jam, sejam sebelum fajar, itu namanya waktu sahur. Itulah. Bila dah terbit fajar, terbit fajar sebelum terbit matahari, mulai terbit fajar hingga terbit matahari namanya waktu subuh. Subuh tu nama waktu. Terbit matahari, kemudian matahari naik, begitulah. Kan? Orang lama kata sehingga matahari naik sepenggalah. 8, pukul 9, 10, waktu duha. Nanti bila matahari tergelincir ke arah barat, ufuk barat, selepas berada di titik zenith di atas kepala kita, namanya zuhur. Itu semua waktu, nama waktu itu. Jadi Allah berfirman, orang-orang ini semasa di dunia rajin beristighfar waktu sahur. Masya Allah. Beristighfar waktu sahur. Maknanya qiyamul lail. Istighfarnya pun waktu sahur. Apa ada kelebihan beristighfar waktu sahur? Iya. Kan istighfar boleh bila-bila masa. Betul. Tapi apa kelebihan istighfar waktu sahur? Baca hadis selepasnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Tuhan kita subhanahu wa ta'ala turun. Yanzil itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu membawa makna istimrariyah. Jadi sentiasa. Bukan sekali, sentiasa. Tuhan kita
sentiasa turun tiap malam. Ila sama'i dunia, ke langit dunia. Ya, kita tidak tahu bagaimana turunnya, kita percaya saja ini sifat khobariyah. Kita tahfik kepada Allah bagaimana yang pasti yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang memahami turun maknanya mendekat, kurbun. Khina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika malam tinggal sepertiga yang terakhir. Masya Allah. Jadi tolong pemahaman kita sedikit diubah. Turunnya Allah, turunnya malaikat ke langit ke dunia ini bukan hanya pada Lailatul Qadar sahaja. Tolong diubah pemahaman itu. Bahwa Allah turun pada malaikat banyak turun pada Qadar itu iya. Karena jumlahnya sangat banyak. Sehingga nilai kemuliaannya lebih itu iya. Tetapi bahwa Allah mendekatkan dirinya kepada hambanya setiap malam, malaikat pun turun setiap malam, yakni seperti yang terakhir itu iya dan ada hadisnya. Jadi rugi orang kalau hanya ingin menghidup-hidupkan malam, bila Ramadan itu pun tunggu 10 malam terakhir, itu pun tunggu malam ganjil. Rugi. Wah, tiap malam. Tiap malam, ini hadisnya. Hadis Bukhari Muslim apa? Hadis Bukhari Muslim. Hanya itulah kadang-kadang memanglah kita jelaskan keistimewaan Qiyamul Lail pada bulan Ramadan. Malam ganjil, akhirnya orang sanggup, tiap malam bertukar-tukar tempat. Sanggup Qiyamul Lail, malam ini mana, malam ini pergi masjid mana, malam ini pergi masjid mana, tukar-tukar masjid. Nak menghidupkan. Tak apalah. Ada yang tak tukar masjid, tukar kumpulan. Kumpulan. Ada yang mungkin yang ikut ustadznya mungkin. Mungkin, ya tak apalah. Tanya, ustaz, malam ni ustaz Qiyamul Lail mana? Oh, malam saya ustaz nak kadi salam, pergi salam. Esok, ustaz, malam ni nak Qiyamul Lail di mana? Oh, malam ni saya nak pergi ke Seremban, pergi Seremban. Jadi ya, sebenarnya tidak perlu sampai sejauh itu. Tidak perlu sebenarnya. Kalau dikatakan adakah lebih istimewa juga tidak ada dalil. Bahkan saya khawatir nanti jangan-jangan itu hanya karena fanatisme kepada seseorang. Jadi kalau tidak hati-hati mungkin kesannya malah kurang baik. Yang pasti ya, Nabi beritahu tiap malam, bukan Ramadan saja. Seperti malam terakhir. Apa berita yang disampaikan, apa yang disampaikan Allah kepada hambanya tiap malam, sepertiga malam terakhir. Yang Quran kata tadi bil ashar, adalah waktu sahur tadi lah. Yaqul, Allah berfirman, man yada'uni, siapa yang memohon berdoa kepada aku hari ini, saat ini, fa astajibu lahu, maka aku akan mengkabulkannya. Allahu Akbar. Ada tak sekarang ini orang yang ingin berdoa pada aku? Kalau ada, aku akan istijabah. Aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'u'ti. Siapa yang ada permohonan kepada aku saat ini, aku akan beri permohonannya. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang mohon pengampunan pada aku saat ini, aku akan ampunkan. Ini dilakukan oleh Allah, peristiwa ini berlaku setiap malam. Bukan pada Ramadan, pada Qadar sahaja. Sebab itu waktu sahur sangat istimewa. Sehingga Allah menyebut di dalam surah Ad-Dariyat ayat 18 tadi, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka ini rajin istighfar. Karena rupanya istighfar pada waktu sahur ada kelebihannya. Allah memberi jaminan. Ada tak yang minta ampun? Aku ampunkan. Ada tak yang ada hajat? Aku kabulkan. Masya Allah. Dan hadis terakhir dalam wasiat yang kelima ini saya bacakan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Hendaklah kamu menghidup-hidupkan malam kerana ianya merupakan kebiasaan tradisi orang-orang soleh sebelum kamu. Wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan ia sebagai usaha kamu untuk mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Wa manhatun 'anil itsmi, dan juga sebagai penghapus kesalahan, pencegah maksudnya, pencegah perbuatan dosa. Wa takfirun lisayyi'at, dan ia adalah menghapuskan segala perbuatan buruk. Takfir itu menghapuskan, saya itu keburukan. Wa matrodatun liddai anil jasad. Luar biasa. Faedah Qiyamul Lail bukan hanya menghapuskan dosa, bukan hanya dekat dengan Allah, bukan hanya menghidupkan tradisi orang soleh, yang terakhir ditengok. Rupanya ada manfaat duniawi. Matrodatun liddai anil jasad. Qiyamul Lail itu boleh menghilangkan penyakit daripada badan. Masya Allah. Dari sekian banyak obat untuk menawar penyakit, menyembuhkan sakit jasmani ini, sakit jasmani ini, sebab disebut jasad. Dan Nabi tidak sebutkan penyakit apa, mana umum lah. Satu di antaranya Qiyamul Lail. Ya inilah yang mungkin kekurangan kita ya. Sebab kadang-kadang keyakinan kita kepada apa yang dikatakan oleh Nabi kadang-kadang kurang. Kita lebih yakin apa kata, ya mungkin kata doktor mungkin. Bukan kita tidak boleh mempercayai apa kata doktor. Sebab doktor belajar. Sakit awak, ini puncanya, ini. Maka obat yang sesuai adalah ini. Cara makanya ini. Ya kita percayalah dia ada kelayakan. Tapi jangan sampailah keyakinan kita yang membuat kita lebih tenang mendengar menerima nasihat doktor berbanding kita lebih tenang menerima nasihat Nabi. Itu mungkin agak terbalik lah. Kalau sampai begitu agak terbalik. Lebih terbalik lagi kalau nasihat doktor kita percaya 100%, tapi ucapan Nabi kita abaikan. Itu teruk lah. Ini ucapan Nabi dan Nabi tidak pernah berkata kecuali berdasarkan wahyu. Wa matrodatun liddai anil jasad. Walaupun tentulah pembuktiannya, walaupun kesannya mungkin tidak sekaligus. Bagaimana penjelasannya lebih lanjut, itu perlulah syarah yang tidak sedikit. Jamaah sekalian, ringkas kata, wasiat Jibril kepada Nabi yang kembali luar biasa rupanya. Dan peluang ada depan kita. Bahwa kemuliaan orang mukmin itu terletak pada Qiyamul Lailnya. Sebagian keistimewaan dan rahasia Qiyamul Lail telah saya sampaikan berdasarkan Al-Quran, yang jamaah boleh baca sendiri tadi, dan juga beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa, kita berharap bisa berusaha ikutkan kemampuan kita. Ya, jangan sampai tidaklah. Jangan sampai tidak kita melakukannya. Walaupun tentunya tidak tiap malam. Dan yang paling mudah, yakni bangun awal sebelum subuh sehingga kita sempat melakukan sholat sewaktu sahur masih dikira Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Dan jangan ada permintaan, kalau boleh, jangan memohon kepada Allah, bukan salah ya, tapi seelok-eloknya, jangan mohon pada Allah pada waktu sahur, selain mohon minta ampun. Sebab bila kita sudah dapat pengampunan Allah, baik daripada segala dosa kita, ini mana kita sudah mendapatkan segala-galanya. Percayalah. Tidak ada tempat bagi orang yang dosanya telah terampun, melainkan surga. Mana ada orang lebih bertuah daripada orang yang masuk surga karena dosa terampun. Tapi kalau kita tak minta ampun, minta yang lain, mungkin dapat. Bukan tak boleh ya. Orang susah ingin senang, orang rugi ingin untung, orang sakit ingin sehat, orang miskin ingin kaya, boleh.
Tapi kalau itu yang kita minta dan nanti Allah kabulkan, kemudian kita tak minta pengampunan sehingga kita tak dapat pengampunan, apa untungnya kita asalnya rugi jadi untung tapi dosa tak terampun? Apa untungnya kita sakit kemudian sembuh tapi dosa tak terampun? Begitulah. Sebab itu mohon ampun pada waktu yang sangat istimewa itu hendaklah amalan yang hendaklah diberi keutamaan. Prioritas kita yakni pada istighfar. Sebab nak Quran sendiri berkata wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka ini orang yang rajin istighfar pada waktu sahur. Itu saja ya mas sekalian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat pada saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau berkongsi bersama. Dan kita berdoa dan berusaha pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ringankan segala anggota badan kita bagi melaksanakan segala ajarannya. InsyaAllah. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.